Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifatul Khairia dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pragmatisme dan fenomenologi dengan dosen pengampu Bapak Haji Iwan MAG dan kelompok 8 dengan rekan saya Siti Rahma Al-Husaini dan Ahmad Sobar Subhi. Langsung saja, sejarah lahirnya pragmatisme. Pragmatisme pada lewat abad ke-19 ini menjelaskan tentang sebuah gerakan pemikiran baru yang memberikan perhatian kepada permasalahan kehidupan realiti manusia. Oleh yang demikian, pragmatisme juga difahami sebagai sebuah pemikiran yang banyak memberikan perhatian terhadap nilai guna atau manfaat bagi sesuatu ide melebihi daripada pembicaraan teori yang bersifat abstrak. Pragmatisme mula terbentuk pada tahun 1860 melalui pembicaraan sekumpulan pemikir yang mempunyai latar belakang keilmuan yang berbagai seperti sains, matematik, falsafah, dan psikolog. Kumpulan pemikir yang tidak resmi ini dinamakan Klub Metafisik atau The Metaphysical Club di Cambridge, yang juga dianggap sebagai tempat kelahiran pragmatisme. Antara mereka yang menganggotai kumpulan ini adalah Peirce, James, Oliver Holmes, Frank Abbott, dan Conserving. Tokoh-tokoh aliran pragmatisme. Yang pertama adalah Charles Sanders Peirce. Peirce dikenal sebagai tokoh sentral filsafat pragmatisme. Oleh karena itu, terdapat istilah Peircean untuk menyebut pemikiran pragmatisme. Peirce membedakan pandangan-pandangannya dari para pragmatis lainnya. Prinsip pragmatisme yang diperkenalkan oleh Peirce berpendapat bahwa jika ingin mencapai kejelasan dalam pemikiran mengenai suatu objek, seseorang hanya perlu mengambil kira kesan-kesan praktikal yang dapat dipercayai mungkin melibatkan objek tersebut. Tokoh aliran pragmatisme yang selanjutnya adalah William James. Menurut pandangan James dan pemikir pragmatis yang lain, kebenaran seharusnya mempunyai kaitan langsung dengan sosial dan masyarakat. Selagi mana sesuatu ide mempunyai akibat yang boleh diterima dalam sesuatu pengalaman sesetengah manusia di suatu tempat, ide tersebut mempunyai nilai kebenaran. Ide-ide menjadi benar jika ia menolong kita untuk mencapai hubungan yang memuaskan dengan kebahagiaan lain dalam mengamalkan dan menguntungkan kehidupan seseorang. Oleh yang demikian, tanggung jawab untuk mencari kebenaran adalah sebagian bahagian daripada tanggung jawab umum untuk melakukan apa yang menguntungkan. Tokoh aliran pragmatisme yang selanjutnya adalah John Dewey. Dewey lebih suka menyebut sistemnya dengan istilah instrumentalisme. Experience atau pengalaman adalah salah satu kunci dalam filsafat instrumentalisme. Filsafat harus berpijak pada pengalaman dan menyelidiki serta mengolah pengalaman itu secara aktif dan kritis. Dengan demikian, filsafat akan dapat menyusun sistem norma-norma dan nilai-nilai. Sebagai pengikut filsafat pragmatisme, Dewey mengatakan bahwa tugas filsafat adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan nyata. Filsafat tidak boleh larut dalam pemikiran-pemikiran metafisis yang kurang praktis. Tidak ada faedahnya. Oleh karena itu, filsafat harus berpijak pada pengalaman dan pengolahan secara kritis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ahmad Sobar Subhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sobar Subhi dari kelompok 8 Filsafat Logika. Baik, materi selanjutnya yaitu nama lain aliran pragmatisme. Yang pertama, instrumentalisme. Disebut instrumentalisme karena aliran ini menganggap bahwa potensi intelijensi manusia
sebagai kekuatan utama manusia harus dianggap sebagai alat atau instrumen untuk menghadapi semua tantangan dan masalah dalam pendidikan. Intelijensi bukanlah tujuan, melainkan alat untuk hidup, untuk kesejahteraan, untuk mengembangkan kepribadian manusia. Selain itu, instrumentalisme menganggap bahwa dalam hidup tidak dikenal tujuan akhir, melainkan hanya tujuan antara dan sementara yang merupakan alat untuk mencapai tujuan berikutnya. Termasuk dalam pendidikan tidak mengenal tujuan akhir. Kalau suatu kegiatan telah mencapai tujuan, maka tujuan tersebut dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan berikutnya. Kemudian, nama lain aliran pragmatisme yang kedua yaitu eksperimental. Dikatakan eksperimentalisme karena filsafat ini menggunakan metode eksperimen dan berdasarkan atas pengalaman dalam menentukan kebenarannya. Eksperimentalisme menyadari dan mempraktekkan bahwa eksperimen atau percobaan ilmu merupakan alat untuk menguji kebenaran suatu teori. Percobaan-percobaan tersebut akan membuktikan apakah suatu ide, teori, pandangan benar atau tidak. Dan percobaan itulah subjek memiliki pengalaman nyata untuk mengerti suatu teori, suatu ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rama Ausaini. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya fenomenologi. Fenomenologi adalah gerakan filsafat yang dipelopori oleh Edmund Husserl. Fenomenologi adalah salah satu arus pemikiran yang sangat berpengaruh pada abad ke-20. Pada mulanya, Husserl sangat tertarik ketika mendengar bahwa Brentano, yaitu salah seorang staf pengajar pada Universitas Vienna, telah mengembangkan fenomenologi psikologi. Karena tertarik, Husserl kemudian mengunjungi Brentano. Interaksi Husserl dan Brentano antara tahun 1884 dan 1886 inilah yang akhirnya meyakinkan Husserl untuk mengambil filosofi, bukan matematika atau fisika sebagai karirnya di universitas. Sebagai seorang dengan latar belakang matematika, minat utama Husserl adalah menemukan fondasi baru dan kokoh bagi matematika. Husserl menemukan bahwa terdapat kelemahan-kelemahan pada fondasi matematika, dan ia yakin bahwa hanya melalui filosofi kelemahan ini dapat diperbaiki. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian fenomenologi. Fenomenologi berarti uraian atau percakapan tentang fenomena atau sesuatu yang sedang menampakkan diri. Menurut cara berpikir dan berbicara filsafat dewasa, ini juga dapat dikatakan sebagai percakapan dengan fenomenon atau sesuatu yang sedang mengejala. Dengan keterangan ini, dimulai nampaklah tendensi yang terdalam dari aliran fenomenologi, yang sebetulnya merupakan cita-cita dan jiwa dari semua filsafat, yakni pengertian yang benar. Sedalam-dalamnya filsuf itu haus akan pengertian yang benar. Pengertian yang benar ialah pengertian yang menangkap realitas dan menangkap menurut tuntutan realitas itu sendiri. Dan yang terakhir, ada pula konsep dasar fenomenologi. Nah, berikut adalah yang pertama fenomena kesadaran, yang kedua intensionalitas, yang ketiga konstitusi, yang keempat epoche, yang kelima reduksi. Nah, kemudian kesimpulan dari semuanya adalah pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasil yang bermanfaat secara praktis. Sedangkan fenomenologi berarti uraian atau percakapan tentang fenomena atau sesuatu yang sedang menampakkan diri. Menurut cara berpikir dan berbicara filsafat dewasa, ini juga dapat dikatakan
sebagai percakapan dengan fenomenon atau sesuatu yang sedang menggejala. Dan fenomenologi adalah gerakan filsafat yang dipelopori oleh Edmund Husserl yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena sebagaimana fenomena tersebut dialami oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Fenomenologi Husserl menekankan bahwa untuk memahami sebuah fenomena, seseorang harus menelaah fenomena tersebut apa adanya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.